Di sini saya akan melakukan presentasi review jurnal aplikasi rekayasa genetika pada budaya ikan di Indonesia yang disusun oleh saya sendiri, Muhammad Rifki Faniasan, NIM 200102004. Aplikasi rekayasa genetik yakni ada 7 pengaplikasian, yaitu yang pertama geogenesis, rekayasa kromosom, pengalihan kelamin melalui pakan atau oral dan dengan peredaman, pembentukan jantan dan betina super, transgenetik, manipulasi dan kontrol kelamin dengan hormon, yang terakhir poliploidi. Rekayasa kromosom merupakan teknik untuk mengubah kromosom ikan normal diploid 2N hasil distribusi 1N set kromosom betina dan 1N jantan. Teknologi rekayasa kromosom di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1985. Pada rekayasa kromosom, individu normal 2N dapat dibuat dengan sumber kromosom dari betina geogenesis atau jantan saja androgenesis, serta jumlah kromosom dapat ditingkatkan menjadi diploid 3N atau 4N. Geogenesis, adanya teknologi rekayasa kromosom pencapaian hasil seleksi untuk permunian dapat dipercepat. Ikan geogenesis diperoleh dari telur yang telah dibuahi oleh sperma yang telah dirasukkan intinya dengan radiasi ultraviolet, lalu diberikan kejut termal atau panas dingin pada tahap perkembangan embrio tertentu. Apabila perkembangan kejutan dilakukan pada stadia meiosis, maka akan terbentuk individu meiotik geogenesis. Sedangkan apabila pemberian kejutan dilakukan pada stadia mitosis atau pembelahan dua sel, maka akan dihasilkan individu meiotik geogenesis. Sedangkan androgenesis adalah kebalikan dan geogenesis, di mana sifat yang diturunkan hanya berasal dari jantan. Metode geogenesis dapat dilakukan untuk mengeliminasi problem inbreeding melalui produksi ikan dengan tingkat kemurnian tinggi yang dapat digunakan pada kegiatan hibridisasi. Poliploidi. Secara teori, ikan poliploidi 3N dan 4N akan tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan ikan normal diploid 2N. Ikan triploid dapat diproduksi dengan cara memberikan kejutan panas atau dingin terhadap telur yang dibuahi oleh sperma ikan jantan normal pada stadia meiotik. Dengan demikian, ikan-ikan triploid memiliki 2N kromosom dari betina dan 1N kromosom dari jantan. Untuk ikan tetraploid 4N jenis ini dapat diproduksi dengan cara yang sama dengan triploid, hanya pemberian kejutan yang dilakukan pada saat terjadinya pembelahan sel pertama. Individu tetraploid dibentuk dari 2N kromosom betina dan 2N kromosom jantan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan produksi ikan tetraploid lebih rendah dibandingkan dengan jenis tetraploid triploid karena larva yang baru menetas kebanyakan abnormal dan mati. Manipulasi dan kontrol kelamin dengan hormon. Determinasi seks merupakan mekanisme untuk mengarahkan diferensi seks, di mana diferensi seks adalah perkembangan tetis ataupun ovarium dari gonad yang belum berdiferensiasi. Teknik untuk memanipulasi dan mengontrol kelamin ikan menggunakan hormon. Pengendalian kelamin dan aktivitas reproduksi pada ikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas ikan dalam kegiatan aquaculture atau disebut dengan budidaya ikan berkelamin tunggal atau monoseks. Fisiologi seksual dapat dimanipulasi dengan menggunakan hormon steroid yang dapat memanipulasi proses diferensiasi gonad. Gametogenesis, ciri-ciri kelamin sekunder, ovulasi dan spermiasi, dan keberhasilan mengarahkan pembentukan kelamin dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain jenis hormon, lama perlakuan, metode, fase benih embrio, suhu, dan lainnya. Pengalihan kelamin melalui pakan oral dan peredaman. Pada teknik alih kelamin, pemberian hormon dilakukan dengan cara yang didasarkan pada faktor efektivitas, efisiensi,
palatabilitas, kemungkinan populasi, biaya, karakteristik budidaya, dan perkembangan spesies ikan. Beberapa teknik yang dikembangkan dalam pemberian hormon untuk alih kelamin di antaranya adalah dengan oral. Teknik oral ini dilakukan dengan pemberian melalui pakan buatan dan pakan alami. Teknik peredaman ini dilakukan pada fase embrio, larva maupun induk. Pada fase embrio yang dilakukan pada ikan lele menggunakan menghasilkan dosis 30 mg per liter efektif untuk meningkatkan presentasi jantan sebanyak 67,46%. Pada fase larva diperoleh ahli kelamin ikan lele menggunakan AL sebesar 72,90% di larva yang berumur 0 hari. Metode perendaman yang lain adalah pada induk dan memiliki teknik lain, teknik implantasi untuk memberikan hormon, dan ini berhasil pada induk ikan lele dumbo yang telah diverektomi parsial dan diimplant hormon 17 metilestosteron pembentukan jantan dari betina super. Ada teknologi bentuk jantan YY induk yang digunakan untuk membuat induk yang dapat menghasilkan benih tunggal jenis kelamin jantan. Teknik ini dilaporkan pertama kali oleh Scott et al. Tahapan pembentukan induk jantan terdiri dari 3 tahapan, yaitu terhadap feminisasi, pembalikan kelamin dari jantan genotip menjadi betina fenotip, dan hormon steroid. Tahap uji frogen mengawinkan ikan jantan normal dan betina fenotip hasil pengalian kelamin, dan tahap reproduksi pengawinan ikan jantan super homogamet dengan betina normal. Transgenetik. Prinsip teknologi transgenetik adalah perubahan secara buatan pada genom akibat penambahan atau pengurangan perubahan susunan asli secara rekombinan DNA dengan cara memindahkan suatu atau beberapa gen dalam potongan DNA asing yang menjadikan sifat tertentu dari suatu proses organisme ke dalam organisme lain. DNA rekombinan atau rDNA adalah kombinasi ulang, rekombinasi atau penggabungan ulang gen dari sumber yang berada secara in vitro. Sekian, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah maupun salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.